Hai sahabat Emma, ketemu dengan saya di channel YouTube saya Emma Diary. Dan seperti biasa, untuk kamu yang sudah menunggu kira-kira video apa yang bakal saya bagikan berhubungan dengan dunia broadcast, dunia siaran, di sini saja. Sebelum saya berbagi tentang dunia siaran, saya pengen cerita sedikit ya tentang 2 minggu terakhir ini yang memang bisa dibilang minggu-minggu yang berat buat saya. Termasuk juga pengaruh dari selama beberapa minggu terakhir ini tentang perkembangan situasi yang masih semakin tidak menentu terkait dengan pandemi COVID-19. Pandemi belum berakhir ya sahabat Emma, jadi saya ingatkan sekali lagi, kita mesti disiplin dengan protokol kesehatan, melindungi diri kita sendiri, menjaga imun kita, menjaga iman kita agar tidak tergoda buat ngopi sana-sini, berkerumun sana-sini, bertemu dengan banyak orang. Dan jangan lupa ketika memang itu terpaksa harus kalian lakukan, kalian selalu siap dengan masker dan hand sanitizer. Baik, langsung saja di video kali ini saya membahas tentang dunia siaran. Dan penyiar itu wajib punya 3 E. E yang pertama, E yang kedua, dan E yang ketiga. Apa saja? Simak di sini saja. Klik ya. Baiklah sahabat Emma, suasana kali ini agak sedikit berbeda karena saya ngambil videonya juga di tempat yang berbeda. Saya harapkan ini juga bisa memberikan suasana yang lebih fresh lagi ya buat 3 E yang wajib dipunyai oleh penyiar. E yang pertama adalah edukasi. Nah, ini penting nih sahabat Emma karena setiap penyiar bersiaran diharapkan pendengar bisa belajar dari penyiar itu. Paling tidak ketika penyiar menyampaikan informasi-informasi, pendengar harus bisa belajar. Pendengar sebaiknya bisa belajar, mengambil pengetahuan-pengetahuan baru, mengambil referensi-referensi baru yang disampaikan oleh penyiar itu ketika dia siaran. Nah, intinya penyiar itu memang wajib punya pengetahuan yang luas. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal pengetahuan yang luas, ini belum tentu juga wajib punya strata pendidikan yang tinggi. Demikian sebaliknya. Karena pengetahuan yang luas itu adalah dari dalam penyiar itu sendiri, mau membaca, mau melihat, mau mendengar, dan mengikuti perkembangan yang ada. Bukan berarti dia harus punya strata pendidikan yang tinggi. Misalnya saja pada saat penyiar bersiaran, dia bisa membahas tentang informasi dari lagu yang baru saja diputar. Entah itu penciptanya, entah itu behind the scene, penciptaan lagunya, informasi tentang artisnya mungkin, semua bisa dijadikan bahan siaran hanya dari satu buah lagu saja. Nah, ini juga bisa dipraktekkan atau diterapkan pada semua program, baik itu program lagu Indonesia dan mancanegara, lagu Indonesia, lagu mancanegara, lagu dangdut, bahkan lagu campur sari atau lagu Jawa sekalipun. Lalu kita beralih ke E yang kedua. Kalau tadi sudah ngomong soal edukasi, penyiar mesti bisa memberikan edukasi kepada pendengar. Pendengar mesti bisa mengambil referensi-referensi baru dari penyiar saat bersiaran. E yang kedua adalah explain. Rasanya saya juga nggak perlu explain terlalu banyak ya kalau E yang kedua ini. Jadi ketika penyiar menyampaikan informasi-informasi atau bersiaran, apa yang disampaikan penyiar itu harus betul-betul dia pahami dan harus bisa disampaikan secara gamblang sehingga pendengarnya juga bisa paham dengan materi yang disampaikan oleh penyiar. Karena ada nih sahabat Emma, penyiar itu tidak paham dengan satu informasi atau tidak paham dengan satu bahan siaran, tapi dipaksakan dia hanya sekedar membaca saja. Akhirnya dia pun juga gelambiar ya. Dia pun juga akhirnya sana kemari, gak jelas gitu apa yang dia sampaikan. Karena memang pada dasarnya penyiar itu gak paham apa yang disampaikan. Nah, kalau penyiarnya aja gak paham, gimana dia mau menjelaskan dan mau memahamkan ke pendengarnya, ya kan?
Oke, lalu kita beranjak ke E yang ketiga. Kalau tadi sudah ada edukasi, sudah ada explain, E yang ketiga itu adalah entertain. Nah, kalau ngomongin soal entertain, pendengar mesti terhibur dengan penyiar itu, ya nggak sih? Tapi ngomongin soal terhibur bukan berarti harus tertawa terbahak-bahak. Rumusnya adalah yang penting pendengar suka dengan informasi yang dibawakan oleh penyiar. Entah itu informasi yang berupa tips, entah itu tentang informasi teknologi, dunia pendidikan, atau mungkin soft news, hard skill, hardcore, dan lain sebagainya. Intinya apa yang dibawakan oleh penyiar itu pendengar jadi suka. Tapi sebenarnya ya sahabat Emma, kalau kita ngomong soal entertain itu tidak bisa dilepaskan juga dan bisa dikaitkan juga dengan infotainment. Nah, ngomong-ngomong soal infotainment ini yang agak-agak gampang-gampang susah di zaman sekarang. Karena kalau infotainment itu menurut pengertian saya atau berdasarkan apa yang saya pelajari, itu adalah informasi yang menghibur, informasi yang membuat pendengar suka, informasi yang mendidik, informasi yang memberikan referensi-referensi baru kepada pendengar begitu. Tapi kalau di Indonesia ini banyak salah kaprahnya. Infotainment itu tayangannya adalah gosip, kemudian tayangan-tayangan yang menggiring opini publik ke arah yang negatif. Hal-hal yang seperti itu yang sekarang ini sedang dari dulu sih sebetulnya marak kalau ngomongin soal infotainment. Tapi sebetulnya kalau esensi dari infotainment sendiri adalah informasi-informasi yang menghibur, informasi-informasi yang ya paling tidak tetap memegang etika jurnalis lah, tidak mengarahkan ke opini publik yang negatif. Kemudian kaidah jurnalis seperti menjaga privasi itu juga mesti tetap dipegang. Lalu kalau bisa disajikan secara berimbang dari kedua belah pihak sehingga nggak ada yang timpang gitu kan. Nah, tips dari saya kalau memang kamu pengen bersiaran yang entertain, sebaiknya bikin program atau buat program acaramu itu program yang betul-betul human touch, yang menyentuh, yang betul-betul menghibur. Tidak harus tertawa terbahak-bahak, sekali lagi ya, hanya sekedar tersenyum kecil pun atau pendengar suka pun ada respon dari pendengar, itu sudah termasuk siaran yang entertain. Ketiga item ini sahabat Emma, edukasi, explain, dan entertain, ini benar-benar mempengaruhi sebuah program acara. Bahkan bisa mempengaruhi radio itu sendiri. Kalau kita seorang penyiar bisa menerapkan 3E, edukasi, explain, dan entertain, niscaya radio kita atau program acara kita itu akan sangat berpengaruh kepada pendengar atau kepada masyarakat.